Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Mas Lawang TV. Kali ini Mas Lawang TV salah satu program inovasi dari Puskesmas Jatilawang sebagai media untuk informasi dan edukasi kepada masyarakat di sekitar Puskesmas Jatilawang, terutama selama masa pandemi ini karena adanya keterbatasan untuk bertatap muka secara langsung, bertemu secara langsung, maka semoga media Mas Lawang TV ini bisa sebagai salah satu sarana untuk edukasi kepada masyarakat. Untuk kali ini, Mas Lawang TV ingin menyampaikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan P2 tuberkulosis di Puskesmas Jatilawang. Bahwa pelayanan pencegahan dan penanggulangan TBC di Puskesmas Jatilawang merupakan salah satu program dalam rangka untuk memberantas terjadinya atau angka kejadian TBC di wilayah kerja Puskesmas Jatilawang. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya, karena subscribe dan tombol lonceng ini adalah sebagai penyemangat kami dalam melakukan inovasi dukungan dari masyarakat. Baik Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan tuberkulosis. Yang pertama yang ingin kami sampaikan yaitu sejarah TBC di Indonesia. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari diagram yang ada di sini bahwa TBC itu sudah ada sejak zaman sejarah, artinya di zaman Hindia Belanda bahkan sekitar abad ke-8 sudah ada. Hal ini dilihat dari adanya relief yang ada di Candi Borobudur itu sebagai catatan terjadinya kasus TBC tertua di Indonesia. Kemudian di zaman Hindia Belanda di awal abad tahun ke-20, abad ke-20-an, di mana di situ dibentuk perkumpulan sentral Vereniging for Tuberculosis Bridging, CVT pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1933, CVT ini berubah menjadi SCVT. Kemudian di tahun sebelum 1939, maka ada 15 sanatorium untuk perawatan pasien TBC paru dan 20 konsultan bedik yang memberi penyuluhan dan pengobatan sekedarnya itu didirikan. Ya, kemudian di era Orde Lama, kisaran tahun 1945 sampai dengan 1968, di mana akhir tahun 1949, usaha penanggulangan TBC yang hancur selama pendudukan Jepang dibangun kembali oleh pemerintah Indonesia, yaitu dikenal dengan Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru BP4, dan di Kabupaten Banyumas sampai hari ini BP4 masih kokoh berdiri, artinya pelayanannya masih ada dan disebarluaskan hingga ke 53 lokasi. Kemudian saat itu penegakan diagnosa TBC hanya didasarkan atas fototorak atau hasil rongsen dada. Kemudian pengobatan memakan waktu yang lama di sanatorium. Jadi semacam dipusatkan di sebuah rumah sakit. Kemudian survei prevalensi TBC pertama dilakukan pada 1963 sampai dengan 1965, yaitu di Kabupaten Malang dan Kota Yogyakarta. Dan menurut sejarah bahwa Jenderal Sudirman juga meninggal dikarenakan sakit TBC. Kemudian di Orde Baru tahun 1969 sampai 70 dilakukan formulasi program pemberantasan TBC secara nasional mulai disusun.
dimulai adanya P4M, pemberantasan, pengendalian, dan pencegahan penyakit menular Departemen Kesehatan. Kemudian program pemberantasan TBC terkait erat dengan program imunisasi BCG. Kemudian penemuan pasien TBC telah dimulai dengan pemeriksaan dahak, masa pengobatan berlangsung selama 1 sampai dengan 2 tahun. Kemudian di era 72 sampai dengan tahun 73, penelitian dilakukan untuk pemberian vaksin BCG dilakukan, di mana imunisasi BCG dialihkan dari P2TB BCG ke program imunisasi, dijadikan sebagai program. Kemudian tahun 1976, masa pengobatan menjadi lebih singkat, yakni dari 1 sampai 2 tahun menjadi cukup 6 bulan. Kemudian TBC atau yang dikenal dengan nama TBC di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan bisa ditelusuri dengan berbagai periode. Jadi beberapa periode, di mana di abad ke-8 kasus TBC tercatat di salah satu relief di Candi Borobudur. Kemudian ya, di zaman reformasi, maka di tahun 1992 sampai dengan 1993 mulai dicanangkan DOTS, yaitu Directly Observed Treatment Short Course untuk pertama kalinya. WHO menetapkan TBC sebagai global emergency setelah terjadi epidemi TBC di tingkat global. Kemudian di tahun 1994, DOT dijalankan secara program untuk pertama kali di Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan angka kesembuhan mencapai 85%. Kemudian di situ dari tahun 1999, 2004, kemudian tahun 2006, kemudian 2009 penerapan program nasional pengendalian TBC resisten obat dimulai, kemudian 2010 berfokus pada penyediaan layanan TBC yang berkualitas, kemudian 2013 program Stop TBC, 2014 mulai target MDGs masuk program penanggulangan TBC, kemudian 2015 TBC menjadi program prioritas Presiden. 2016 wajib notifikasi TBC masuk ke dalam Undang-Undang tentang pengendalian TBC, di mana peta jalan eliminasi TBC di Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2035 dibuat dengan slogan ada Stop TBC dan TOS TBC. Temukan, obati, sampai sembuh. Ini adalah strategi yang telah berusaha dicanangkan oleh pemerintah dari strategi DOT tahun 95 sampai 2005. Kemudian strategi Stop TB 2006 sampai dengan 2015. Dan strategi eliminasi TBC di mana lebih memfokuskan pada penguatan kepemimpinan, program berbasis kabupaten kota, meningkatkan akses layanan TBC yang bermutu, pengendalian faktor risiko, penguatan kemitraan, peningkatan kemandirian masyarakat, dan memperkuat sistem kesehatan, informasi, dan strategis dan manajemen. Kemudian sebetulnya apa itu TBC? Jadi TBC itu adalah merupakan penyakit menular langsung manusia ke manusia. Dapat disebabkan oleh guna-guna atau kutukan, itu adalah mitos, bukan ya. Kemudian TBC itu dapat disembuhkan dengan berobat teratur sampai selesai. Juga bukan penyakit keturunan. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, masyarakat, bahwa TBC itu bukan disebabkan oleh guna-guna atau kutukan, juga bukan karena penyakit keturunan. Sebagian besar kuman TBC menyerang paru-paru, tetapi juga dapat mengenai organ atau bagian tubuh lainnya, misalkan tulang, kulit, kelenjar, dan lain sebagainya. Usus juga seperti itu. Kemudian TBC dapat menyerang siapa saja, jadi terutama usia produktif atau aktif antara 15 sampai 50 tahun. Tetapi pada intinya TBC dapat menyerang siapa saja.
Kemudian TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dia berada di udara bebas kemudian terhidup oleh manusia. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana TBC dikenal dengan sebutan TBC, penyakit 3 huruf, ada paru-paru basah, ada flek paru, dan sebagainya. Sehingga banyak sekali istilah yang beredar di masyarakat. Ini yang kadang membuat rancu, kadang membuat salah persepsi di mata masyarakat. Karena ada kalanya paru-paru basah belum tentu TBC, tetapi TBC bisa juga paru-paru basah. Nah ini menyebabkan simpang siur informasi. Kuman TBC paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh yang lainnya. Ya, jadi bisa saja jadi TBC usus, TBC tulang, TBC otak, TBC kulit, dan lain-lain. Dan yang pasti TBC bukan karena keturunan atau karena disebabkan oleh guna-guna. Apa gejala TBC? Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk mengetahui gejala secara dini, secara awal, sehingga akan mendapatkan pengobatan secara cepat, ditemukan secara cepat, sehingga belum sampai terjadi sebuah komplikasi dari TBC itu sendiri. Gejala utamanya adalah batuk yang terus-menerus. Apabila batuk sudah 2 minggu, sudah diobati, tidak sembuh-sembuh, maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ke arah TBC. Kemudian disertai dengan demam riang yang berkepanjangan, kadang dahaknya ada yang bercampur darah, nafsu makan mulai menurun, bahkan kadang berat badan semakin turun, kadang disertai dengan sesak nafas dan nyeri dada, kemudian berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Dan gejala ini bervariasi, tidak semua gejala ini muncul pada setiap orang. Bahkan ada kalanya ada orang yang tidak memunculkan gejalanya. Gejalanya hanya dikiranya badannya kurus biasa seperti itu. Tahu-tahu setelah dilakukan pemeriksaan radiologi, rongsen, torak dada ternyata ada tanda ke arah TBC. Atau ada kombinasi dari batuk, bercampur dahak, dengan demam riang. Atau hanya sesak nafas saja. Jadi setiap orang akan menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Ya, jadi bila ada yang mempunyai gejala-gejala tersebut, maka lakukan segera periksa ke layanan kesehatan terdekat. Terutama bisa ke Puskesmas Jatilawang. Ya, jadi gejala utamanya biasanya batuk yang terus-menerus berdahak maupun tidak berdahak, kisaran 2 minggu diobati tidak sembuh-sembuh. Penularannya, seperti apa sebetulnya penularan TBC? Pasien TBC yang aktif dapat menularkan pada 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun, apabila tidak diobati Bapak Ibu sekalian. Jadi kuman Mycobacterium tuberculosis dari orang yang positif TBC pada saat dia batuk, keluar ke udara, bebas, dia berterbangan, kemudian bisa terhirup, mohon maaf ya, terhirup oleh orang lain, maka kuman itu akan bisa menyebabkan tertular. Ya, jadi memang penularan TBC yang dapat dipastikan adalah melalui udara bebas, kuman yang ada di udara bebas kemudian terhirup oleh orang yang sehat. Maka daya tahan tubuh seseorang penting karena penularan ini bisa dipengaruhi juga oleh jumlah kuman yang terhirup, daya tahan tubuh dari orang yang sehat. Penularan TBC terjadi melalui udara dari percikan dahak atau batuk pasien TBC dengan tanpa menutup mulut. Sehingga pada saat udara yang mengandung kuman TBC tadi terhirup, maka terhadap kemungkinan orang tersebut akan terkena infeksi TBC. Namun tidak selalu akan menyebabkan sakit TBC. Ya. Jadi bisa jadi kuman TBC tersebut tidur atau dorman dalam badan kita.
Kuman tidur itu tidak membuat kita sakit dan kita juga tidak dapat menularkan ke orang lain. Jika daya tahan tubuh kita menurun, maka kuman TBC yang tidur itu akan menjadi aktif dan memperbanyak diri. Maka suatu saat orang yang sehat tersebut akan menjadi sakit TBC. TBC tidak menular melalui perlengkapan pribadi pasien yang sudah dibersihkan seperti peralatan makan, pakaian atau tempat tidur yang sudah dilakukan cuci yang digunakan oleh pasien TBC. Dengan catatan bahwa petugas kesehatan juga diharapkan pasien itu dianjurkan untuk tidak khawatir, tidak cemas. Kemudian perlu atau penting bahwa peralatan makan dicuci dengan sabun sampai bersih dengan air mengalir. Kemudian jendela kamar rumah harus dibuka setiap pagi agar sinar matahari dapat masuk ke dalam kamar, serta menjemur kasur serta pakaian yang dipakai jangan digantung. Ya. Jadi selimut, kasur seperti itu rutin untuk dilakukan penjemuran di matahari. Ini penting untuk pencegahan. Kemudian siapa orang yang paling berisiko tertular TBC atau sakit TBC adalah anak-anak karena daya tahan tubuhnya masih rendah. Kemudian orang dengan status HIV ataupun AIDS karena memang terjadi penurunan daya tahan tubuh. Kemudian orang usia lanjut juga karena daya tahan tubuh yang menurun. Orang dengan diabetes mellitus, obesitas, kemudian perokok, dan orang kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TBC. Jadi kalau ada satu orang yang sakit TBC, diharapkan yang serumah itu dilakukan screening. Karena sebagai orang yang rentan atau berisiko tertular. Karena kontak erat, setiap hari bertemu, setiap hari bersinggungan. Kemudian pemeriksaan TBC itu adalah melalui pemeriksaan dahak. Bisa dilakukan di Fasiankes adalah dahak yang sewaktu, itu hari pertama, jadi begitu pasien datang ke puskesmas, dikasih tempat untuk penampungan dahak, saat itu juga dahak ditampung. Atau dahak pada pagi hari, ya begitu si penderita bangun tidur, kemudian dahak dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan, kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan. Dalam hal ini bisa ke Puskesmas Jatilawang. Nanti akan dilakukan pemeriksaan dan bisa diketahui hasilnya kisaran antara 2 sampai dengan 7 hari atau 6 hari. Cara mengeluarkan dahak yang benar, jadi terkadang banyak juga masyarakat yang salah dalam pemeriksaan dahaknya sehingga hasilnya akan menjadi hasil yang palsu. Ya. Jadi diharapkan mengeluarkan dahak itu yang dikeluarkan jangan air ludah, tapi memang betul-betul dahak yang ada di tenggorokan. Biasanya ciri khasnya adalah dahaknya itu berwarna kuning kehijauan dan lebih kental. Ya. Kemudian cara atau strategi untuk mengeluarkan dahak adalah dengan lari-lari kecil di tempat, kemudian minum teh manis hangat sebelumnya. Jadi 1 hari sebelumnya, sore hari, malam hari minum teh manis hangat, kemudian lari-lari kecil, kemudian nanti pagi harinya disiapkan untuk penampungan dahaknya. Nah, ini yang lebih penting lagi, bagaimana cara mencegah penularannya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, bagi penderita TBC, maka dianjurkan untuk minum obat secara teratur. Karena ini penting, karena apabila minum obat tidak teratur juga akan beresiko menjadi kuman TBC-nya itu kebal terhadap obat. Nanti bisa meningkat menjadi TBC dengan kategori 2 atau bahkan TBC kategori resisten obat. Kemudian yang kedua, menutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu atau sapu tangan. Dan akan lebih baik lagi adalah penggunaan masker, terutama di era pandemi sekarang ini, maka penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan adalah menjadi suatu kewajiban. Kemudian yang tiga juga tidak membuang dahak sembarangan.
Kemudian buanglah dahak ke lubang WC. Jangan lupa rumah untuk senantiasa ventilasi udara yang baik itu dibuka biar terjadi pertukaran udara dan juga sinar matahari masuk. Karena sekarang banyak fungsi jendela yang berupa fungsi bangunan, rumah, dan sebagainya bagus-bagus, tetapi jendela tidak pernah dibuka, sehingga ventilasi udara tidak terjadi, sinar matahari tidak masuk. Nah, ini juga sekarang kasus yang banyak terjadi adalah TBC dan HIV. Jadi TBC dan HIV terjadi pada orang yang sama. Ini bisa terjadi karena memang penderita HIV atau AIDS mengalami penurunan imun sehingga kuman TBC akan lebih mudah menyebabkan sakit pada orang penderita AIDS dan HIV. Di mana pemeriksaannya adalah TBC sering terjadi pada orang dengan HIV, maka untuk memastikan pengobatan TBC berhasil, maka setiap pasien TBC perlu diperiksa HIV. Begitu juga kebalikannya. Layanan ini atau petugas dapat memberitahukan kepada pasien dapat melakukan pemeriksaan HIV. Begitu juga pasien dengan HIV maka akan dilakukan pemeriksaan ke arah TBC. Ya. Sehingga diharapkan semua pasien yang menderita TBC pun akan diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Sehingga perlu kesediaan dan kesadaran dari masyarakat apabila sakit TBC untuk dilakukan pemeriksaan HIV juga. Apabila penderita menolak maka diharapkan dilakukan edukasi, kemudian apabila memang tetap menolak bisa melakukan tanda tangan format penolakan. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian tidak usah takut, tidak usah khawatir kalau memang sakit TBC sudah menjadi program dari pemerintah juga dilakukan pemeriksaan HIV. Obat pencegahan TBC yaitu pada orang yang terinfeksi TBC HIV dengan obat pencegahan yaitu isoniazid atau INH atau dikenal dengan PPINH. PPINH ini penting untuk mencegah dan mengurangi TBC aktif di masyarakat. Kemudian PPINH diberikan selama 6 bulan kepada penderita HIV atau AIDS, orang dengan HIV/AIDS yang telah terbukti tidak terinfeksi TBC, tetapi ada risiko tertular TBC. Maka sebelum mendapatkan obat ini, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ini yang sering juga terjadi adalah TBC anak. Yaitu bila terdapat salah satu gejala, diantaranya batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, berat badan turun, tidak naik selama 2 bulan berturut-turut, malaise, lemas, tidak bergairah, tidak aktif selama lebih dari 2 minggu. Gejala tersebut menetap walau sudah diberikan pengobatan. Ya, jadi ini untuk Bapak Ibu sekalian untuk lebih waspada memperhatikan putra-putrinya. Sekiranya ada gejala yang demikian, maka untuk segera pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, atau dokter praktek swasta, terutama dokter anak dan sebagainya. Gejala TBC pada anak biasanya demam lebih dari 2 minggu, berat badan menurun dalam 2 bulan, lesu dan kurang aktif bermain, batuk lama lebih dari 2 minggu, anaknya tidak aktif, ya seperti itu. Maka perlu dilakukan juga pencegahan yaitu gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan tisu, cucilah tangan dengan menggunakan air sabun dan mengalir, dan jangan lupa membuang di tempat sampah. Bekas tisu bersin dan sebagainya, bekas tisu penutup batuk. Ya. Apalagi saat ini selama masa pandemi maka masker, cuci tangan dan jaga jarak juga sebagai protokol kesehatan wajib sekaligus untuk mencegah penularan COVID dan juga penularan TBC. Maka disarankan gaya hidup sehat merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya atau penularan TBC. Dengan cara menjemur alas tidur tidak lembab, membuka jendela
agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar. Jangan lupa berolahraga teratur. Untuk anak-anak jangan sampai terlewat imunisasi BCG, makan makanan yang bergizi dan minuman, dan tidak merokok. Secara langsung TBC dapat dihindari dengan menjalankan kehidupan pribadi yang sehat seperti tidak merokok, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang, rumah yang cukup mendapatkan sinar matahari dan mempunyai sirkulasi udara yang baik. Agar rumah mendapatkan sinar matahari dan udara yang cukup, bukalah jendela pada pagi hari secara teratur, menjemur kasur, tikar secara teratur biar tidak lembab. Secara tidak langsung, TBC dapat dihindari dengan cara berolahraga teratur, cukup istirahat, tidak tidur larut malam, secepatnya membawa bayi berusia di bawah 3 bulan untuk mendapatkan vaksin BCG. Dan jangan lupa segera melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila ada tanda-tanda gejala dini daripada TBC. Pelayanan TBC di Puskesmas Jatilawang selama era masa pandemi ini maka bisa dilakukan atau diakses melalui beberapa cara, di mana pelayanan diberikan setiap hari kerja. Ya. Untuk informasi bisa didapatkan melalui leaflet, media sosial, edukasi, dan penyuluhan. Untuk konsultasi bisa dilakukan konsultasi langsung, datang ke Puskesmas Jatilawang, konsultasi melalui telepon, SMS, WhatsApp, atau media lainnya. Puskesmas Jatilawang juga memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis TBC, yaitu meliputi pemeriksaan dahak, BTA, atau bila diperlukan pemeriksaan laborat untuk pemeriksaan darah lainnya yang diperlukan. Puskesmas Jatilawang juga memberikan pelayanan pengobatan, di mana pengobatan adalah pelayanan pengobatan TBC yang terstandar, meliputi kategori 2, ada kategori 1, TBC MDR, TBC anak, bisa dilakukan pengobatan di Puskesmas Jatilawang dengan catatan untuk diagnosis terlebih dahulu. Untuk MDR biasanya kita diagnosis kerjasama dengan rumah sakit rujukan. Begitu juga untuk TBC kategori 2 dan TBC anak. Di mana akses pelayanan di Puskesmas Jatilawang, ya terutama pelayanan P2 TBC selama masa pandemi, pelayanan mengutamakan pencegahan penyebaran pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dan modifikasi pelayanan, seperti pelayanan perjanjian. Hal ini untuk mempercepat pasien pada saat pelayanan pengambilan obat pada pasien TBC. Sehingga diharapkan pasien datang ke puskesmas, obat telah disiapkan, kemudian bisa diambil dan langsung pulang. Kemudian ada juga pelayanan konsultasi daring untuk P2TB melalui media online, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan ini adalah salah satunya melalui media YouTube Mas Lawang TV dalam rangka edukasi kepada masyarakat terkait dengan TBC. Sehingga apabila Bapak Ibu terkait dengan edukasi hari ini, apabila ada pertanyaan, ada konsultasi dan sebagainya, bisa tulis komentar yang ada di bawah, dan jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. Sehingga nanti apabila ada materi-materi update dari kami yang kami sajikan, Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan dan tidak ketinggalan informasi. Juga edukasi secara daring, media online, YouTube maupun media sosial, di mana akses media dari Puskesmas Jatilawang bisa diakses melalui website, yaitu puskesmasjatilavang.banyumaskap.go.id. Kemudian untuk Facebook, search aja di Facebook Puskesmas Jatilawang, atau facebook.com/puskesmas.jatilawang.92 untuk Mas Lawang TV versi Facebook. Kemudian di Instagram juga bisa di searching aja Puskesmas Jatilawang atau PKM Jatilawang. Untuk email puskesmas_jatilawang@yahoo.com, untuk telepon 0281 684 8659. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk konsultasi
ataupun informasi terkait dengan pelayanan tuberkulosis atau TBC di Puskesmas Jatilawang bisa mendapatkan akses yang telah kami sampaikan tadi, atau bisa datang langsung ke Puskesmas Jatilawang. Komitmen pelayanan kami, Puskesmas Jatilawang, adalah pelayanan kesehatan dasar paripurna menuju masyarakat sehat yang mandiri. Tentunya kami berharap, Puskesmas Jatilawang berharap bahwa kemandirian dari masyarakat untuk menuju kesehatan yang paripurna itu adalah penting, sehingga peran serta aktif masyarakat juga diperlukan dalam hal pencegahan penularan penyakit, baik penyakit TBC maupun penyakit yang lainnya. Dan kami mempunyai moto yaitu melayani dengan senyuman. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelayanan P2 TBC di Puskesmas Jatilawang, baik selama pandemi maupun tidak pandemi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa senantiasa melakukan pencegahan perilaku hidup sehat. Dan apabila ada pertanyaan seputar pelayanan TBC di Puskesmas Jatilawang, silakan tuliskan saja komentar di bawah channel YouTube ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, dan like, serta share, bagikan kepada masyarakat sekitar Bapak Ibu sekalian, agar informasi ini tidak terhenti kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.